Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kamar 1. Hari ini kita bakal podcast bareng-bareng buat membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Hari ini ada aku, Ani, ada Mbak Vika, sama ada Mbak Kiki. Nah, obrolan kita ini dimulai dari yang ringan-ringan dulu ya teman-teman. Menurut kalian, gimana sih tradisi Muharram atau Maulid Nabi di tempat kalian? Terus gimana Mbak Vika, menurut Mbak Vika? Kalau di tempatku biasanya pas Maulid itu ada kayak acara pengajian gitu. Terus ada apa ya? Biasanya kalau di tempat-tempat lain aku lihat ada lomba-lomba gitu, lomba-lomba tilawah, apa azan gitu-gitu untuk merayakan Maulid Nabi. Itu aja sih yang sering aku tahu di daerah sekitar rumahku. Oke, kalau Mbak Kiki gimana nih? Kalau di rumahku itu kayak sama kayak di Vika itu ya, ada pengajian, terus ada lomba-lomba buat bocil-bocil gitu ya, gitu-gitulah. Kayaknya di Jawa hampir sama ya semua. Gimana Mbak Ani? Nah, kalau di tempat aku itu biasanya ada kayak tradisi nih, bawa-bawa makanan buat di musola. Nah, kalau di kalian juga sama nggak? Kayak orang-orang di hari Maulid itu kayak banyak bersedekah gitu ya, kayak banyak bawa buah-buahan, terus makanan, terus didoain, terus dibagi-bagiin sama teman-teman di masjid. Kalau di tempat kalian juga kayak gitu atau gimana, Rek? Sama sih juga gitu di tempatku. Jadi hampir kayaknya kalau tradisi Jawa itu hampir sama, yang serupa ya, banget mirip-mirip. Oke. Nah, ini kan Nabi Muhammad itu dikenal sebagai pembela hak-hak perempuan nih. Menurut kalian dalam konteks masa kini, bentuk pengangkatan derajat perempuan seperti apa yang masih sangat relevan untuk diperjuangkan? Dan sebagai perempuan muda, bagaimana sih kita dapat meneladani semangat dan keberanian Nabi Muhammad dalam menyuarakan kebenaran? Nah, contohnya kan kalau di negara kita itu kan negara timur itu kan lebih cenderung ke patriarki ya. Nah, itu kan banyak banget sih kayak perempuan yang sulit untuk menyampaikan pendapat. Dan kalian tahu nggak sih kalau seumpama itu demi untuk mengatasi supaya partisipasi perempuan itu tinggi itu, kalau di jurusanku di politik itu kayak ada kuota 30% untuk perempuan. Nah, menurut kalian itu gimana sih? Padahal kan kayak itu tuh 30% perempuan itu tidak bisa menjamin partisipasi perempuan itu bisa keangkat gitu loh. Nah, menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih dari perspektif psikologi ya, itu masalah patriarki itu cukup kompleks. Karena kalau dari segi laki-laki itu kan mereka juga sering dibebani tuntutan menjadi kuat, tidak boleh lemah, tidak boleh terlalu emosional, atau bisa dibilang toxic masculinity. Itu bisa menekan kesehatan mental, memicu depresi tersembunyi atau perilaku agresif. Terus kalau buat yang perempuan itu patriarkinya kan sering mengalami keterbatasan peran, kayak internalisasi rasa kurang mampu atau menurunnya self esteem karena konstruksi sosial yang menempatkan mereka sebagai nomor 2. Jadi sebenarnya sama-sama ini patriarki tidak hanya menekan perempuan tapi juga laki-laki, karena keduanya kehilangan kebebasan untuk mengekspresikan diri secara sehat gitu. Jadi sebenarnya patriarki itu nggak cuma ke perempuan aja, cowok juga apa sih kena patriarki gitu. Jadi kayaknya sih pandangan kita soal cowok dan cewek itu kayaknya sama-sama menderita nggak sih? Cuman kayak perspektifnya itu beda gitu ya. Nah, kalau menurut Kiki gimana nih? Kalau dari segi agama itu kan kayak lebih cenderung banget gitu ya, kayak patriarki gitu. Mungkin kalau dari peraturan agama itu banyak yang melebihkan laki-laki ya gitu, kayak misal harta waris, kalau memimpin sholat itu diutamakan cowok. Itu karena emang fitrah manusia ya, cewek itu kayak harusnya diayomi. Bener juga sih Ki, kalau sama memang perempuan itu kan emang cenderung feminis ya. Jadi kayak cuman kan dalam sisi lain itu kalau khususnya dalam kepemimpinan ya, kayak harta waris, kenapa sih perempuan itu bisa dapat
satu dengan laki-laki dua itu kan memang dari sisi tanggungan nggak sih ya. Jadi dimana cowok itu dia harus menanggung keluarganya, sedangkan cewek itu harus menanggung dirinya aja. Nah, semoga Maulid Nabi tahun ini jadi pengingat bahwa perempuan itu adalah penggerak pertumbuhan yang berpegang teguh pada akidah. Perempuan itu juga harus kuat, harus kritis, dan harus bisa memimpin, tapi tetap menjaga pijakan spiritual agar berjuang dan tidak kehilangan arah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.